dilihat. Ya, di sini bisa kelihatan di bagian ini. Ya, di sini juga di kuantitatif. Nah, bedanya kalau di kuantitatif, teman-teman itu untuk sumber informasi itu disebut dengan responden. Ya, ini kuantitatif, ini kualitatif. Antara kedua ini, kalau kuantitatif apa sumber informasinya? Yang barusan saya bilang responden ya. Responden, biar silakan masuk. Kalau kualitatif disebut dengan wawancara, survei. teori, apa pun. Informan. Oh, informan. Mau bilang Informan ya. Informan. Jadi ini istilahnya berbeda ya. Kalau kalian bikin kuantitatif pakai istilahnya responden. Kalau kuantitatif responden, kalau kualitatif informan. Jangan disamaratakan semua. Ya, misalnya subjek penelitian dari kualitatif ini teman-teman sebutnya responden, itu salah besar. Jadi disebutnya informan ya, bukan responden. Itu dua hal yang berbeda. Nah, hal lain yang perlu di highlight adalah di sini dijelaskan operasional variabel dan pengukurannya. Ya, masih ingat operasional variabel yang minggu lalu? Minggu lalu ada variabel X, Y, dan Y. Di mana X ini disebut dengan variabel yang independen. Independen atau mempengaruhi ya. Mempengaruhi atau memberi dampak terhadap variabel lainnya. Kalau Y berarti variabelnya kebalikan dari ini, dependen ya, alias dia bergantung ke variabel si X. Berarti dia variabel Y dipengaruhi. Ini khusus untuk yang kuantitatif ya. Nah, kalau kualitatif beda lagi. Di sini kita nggak ada membicarakan variabel X dan variabel Y. Di sini lebih ke mengimplementasikan teori yang sudah kita bahas di bab 2. Ya, langsung saja. Lalu teknik pengumpulan data. Ya. Untuk keduanya antara kuantitatif dan kualitatif, teman-teman dibutuhkan untuk menjelaskan apa aja teknik pengumpulan datanya dan apa teknik analisis datanya. Jadi saya bisa jelaskan bahwa kalau di kuantitatif ya, biasanya kita mengumpulkan data dari teknik apa? Kuesioner. Dari kuesioner ya. Kuesioner itu salah satu alat untuk pengumpulan data. Apalagi kira-kira bisa dilakukan? Observasi, dokumentasi. Udah saya jelasin ya minggu lalu ya. Yang ini untuk dokumentasi. Kalau kualitatif ya, di sini triangulasi data. Terdiri dari apa aja? Interview, apalagi dokumentasi dan observasi. Jadi udah kebayang nih kalau misalnya mau penelitiannya kualitatif ya gunakan triangulasi data untuk pengumpulan data. Dan harus dijelaskan secara spesifik akan diambil data apa. Misalnya melalui interview, teman-teman lebih mau mengetahui ya, kalau misalnya di sini ya, saya kasih contoh satu judul penelitian. Di judul penelitian ini adalah analisis resiko pada proses ridging dan lifting menggunakan metode Hiran. Kira-kira dari judul ini kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif ya, karena nggak ada variabel X dan variabel Y, dan dari judul aja kita udah kebayang bahwa di sini si peneliti ini
mengimplementasikan metode gerak. Jadi menerapkan suatu teori yang sudah ada, bukan menguji suatu teori. Nah, di sini bisa dilihat ya, secara penulisan judul itu kita jelaskan dulu apa yang mau diteliti. Itu kalimat-kalimat awalnya. Analisis risiko pada proses lifting and lifting. Berarti ini adalah aktivitas utamanya ya. Lalu berikutnya baru dijelaskan metode apa yang akan digunakan, dan di akhir kalimat dijelaskan objek penelitiannya. Di sini objeknya adalah di production platform module erection di PT McDermott. Jadi untuk penulisan judul ya seperti ya. Berarti formatnya kalau ini kualitatif dimulai dari aktivitas key activity, lalu metodenya, misalkan metode atau pendekatan, lalu terakhir objek penelitian. Ini untuk yang kualitatif. Ya. Kalau kuantitatifnya judulnya seperti apa? Dimulai dengan dijelaskan timeline pekerjaannya, dimulai dari kapan, terus targetnya selesai itu kapan, ya dibikinnya seperti ini. Ini tahu nggak tabelnya disebut apa? Dibikin dalam bentuk gancar ya. Udah pernah belajar di Manpro harusnya ya. Gancar itu apa? Ya, bikin nanti sesuai tabel gancar. Ya, terus bagian bawah informan atau subjek penelitian. Jadi kita bahas populasinya apa. Kalau di sini berarti kan populasinya adalah karyawan yang ada di production platform module erection. Ini nama sebuah departemen. Jadi dijelaskan dulu populasinya apa, terus nanti dijelaskan sampelnya apa. Kalau di sini peneliti ini menggunakan composite sampling. Ya, composite sampling itu adalah sampling yang di sini sampling yang menentukan kriteria informannya seperti apa. Ya, misalnya gini, di sini ada banyak karyawan yang bekerja di suatu departemen, tapi kita membutuhkan informan dengan kriteria tertentu. Misalnya dia sudah bekerja dalam 10 tahun atau sudah berpengalaman dalam proses reading dan lifting. Nah, itu adalah kriteria-kriteria yang bisa kita tetapkan. Jadi hal itu disebut dengan composite sampling. Atau ada yang ambil judul kalau judul administrasi bisnis ya, biasanya pengaruh consumer behavior terhadap pembelian barang gitu ya di Kota Batam. Nah, Kota Batam ini kan luas banget ya daerahnya ya, dan nggak semuanya menggunakan ya. Kalau judulnya misalnya studi kasusnya ke pengguna e-commerce, ya berarti responden kita adalah responden yang sudah menggunakan e-commerce. Jadi yang mungkin populasi Kota Batam tadi yang 2 juta bisa dipersempit lagi dengan purposive sampling. Jadi kita kriteria dalam menentukan responden ya, tadi itu kan kuantitatif ya contohnya ya. Berarti menggunakan purposive sampling dengan menerapkan beberapa kriteria. Jadi itu yang nanti PR-nya buat teman-teman menentukan populasi dan sampel di suatu penelitian. Kira-kira mau responden seperti apa atau informan seperti apa. Kalau misalnya peneliti butuh kriteria tertentu, berarti menggunakan purposive sampling seperti yang contoh di penelitian ini. Oke, dijelaskan siapa aja informannya. Nah, di sini teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data itu terbagi 2 ya, ada data primer dan data sekunder. Kemarin udah saya jelasin kan ya, beda primer dan sekunder. Ya, primer berarti data yang langsung kita dapatkan di objek penelitian. Ya, jadi misalnya kalau kita ngambil data melalui kuesioner, berarti data hasil kuesioner ini adalah data primer.
Atau sekunder misalnya ada laporan dari Badan Statistik Badan Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik ya, BPS ya. Ya, itu sebagai data sekunder. Jadi kalau datanya bukan berasal dari proses pengumpulan data peneliti secara langsung, maka itu disebut dengan data sekunder. Ya, jadi dijelaskan kalau di dalam skripsi itu dijelaskan data primernya apa aja, terus data sekundernya apa aja. Nah, kalau di sini dijelaskan ya, data primernya itu diperoleh dari observasi, ya, lalu wawancara dan dokumentasi. Nah, kalau data sekunder ada beberapa hal ya, termasuk ini dokumen resmi dari perusahaannya, lalu ada lagi ini dokumen manajemen risiko dan jurnal-jurnal lain yang berkaitan dengan metode yang digunakan oleh peneliti ini. Jadi itu yang penjelasannya, ada data primer, ada data sekunder. Kira-kira udah dapat gambaran ya untuk metode pengumpulan datanya seperti apa. Sebisa mungkin ya kalau teman-teman ngambil kualitatif, kalau ini contohnya kualitatif ya, pakai trik akumulasi data, interview, dokumentasi dan observasi. Kalau misalnya nggak ada dokumen yang diambil di objek penelitian ya nggak apa-apa, ini di skip aja. Kalau misalnya nggak ada dokumen yang dijadikan rujukan data penelitian. Nah, setiap metode pengumpulan data itu dilampirkan nanti di akhir skripsinya. Jadi interview apa hasil interviewnya itu dilampirkan, sama juga lembar observasi. Nanti saya munculkan di situ. Nah, lampiran ya. Nah ini lembar observasi. Kalau lembar observasi itu kan kita melihat secara langsung ke objek penelitian, dan bentuk lembar observasi ini bervariasi tergantung dari judul penelitian yang dilakukan atau dari objek penelitian yang sedang diteliti. Jadi kalau di sini si peneliti ini membuat lembar observasi sesuai dengan bagian-bagian yang ada. Ya. Lalu yang kedua, dilampiri ini hasil wawancara. Siapa aja yang diwawancara, terus jawaban wawancaranya seperti apa. Nah, itu disamarikan di sini di lampiran atau di appendix ya. Sudah secara detail yang menjelaskan hasil wawancaranya. Nah, sebisa mungkin ya untuk menjaga validitas nih hasil pekerjaan wawancaranya, di akhir lampiran itu dicantumin ini tanda tangan dan juga stempel dari perusahaannya. Jadi kalau misalnya ada 5 informan ya diminta tanda tangan informan dan dikasih stempelnya. Ini contoh dari ini apa metode pengumpulan datanya kalau seperti ini. Kalau yang dilampirkan ini berarti ya ini dokumentasi ya, karena ini dokumennya langsung dari McDermott-nya ya. Jadi untuk setiap metode pengumpulan data itu harus dilampirkan datanya. Jadi data hasil interview itu akan berbeda dengan data dokumentasi dan juga berbeda dengan data hasil observasi. Jangan disamakan semua ya. Jadi ini contoh yang bagus ya. Dia setiap metode pengumpulan data melampirkan data hasil yang sudah dikumpulkan. Interviewnya bagaimana, terus dokumentasinya melampirkan data apa, terus observasinya tadi juga ada observasi. Jadi kalau teman-teman bikin metode pengumpulan datanya adalah observasi, maka harus dilampirkan lembar observasi. Ya, tadi sudah ada contohnya, menyesuaikan kembali dengan tingkat kebutuhan dari penelitian teman-teman nantinya. Kira-kira ada pertanyaan so far? Kita balik lagi ke bab 3 sebagai gambaran. Nah, tadi kan udah di bagian teknis pengumpulan data.
Sekarang untuk teknik analisis datanya bagaimana? Ini menyesuaikan kembali dengan metode yang digunakan. Kalau si peneliti ini menggunakan metodenya adalah kualitatif ya. Jadi harus ada pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Lalu di akhir adalah menarikan kesimpulan. Nah, ini lalu dijabarkan kembali di bawah nanti ya, karena akan memakai jelas, maka dijelaskan kembali metode kurangnya. Nah, teknik analisisnya ini juga bisa secara spesifik ya menjelaskan tentang nilai. Kalau di sini dia secara general membahas step by step untuk penelitian kualitatif, ya, dimana dimulai dengan pengumpulan data dan data yang banyak tadi dikumpulkan akan melalui proses reduksi, jadi akan memilah dan memilih informasi mana aja yang akan digunakan dalam penelitian ini, lalu disajikan datanya, ya sajikan datanya bisa dalam lampiran atau nanti bisa dibahas di bab 4 ya, hasil dan pembahasan, dan terakhir lalu diberikan kesimpulan di bab 5. Ya, kira-kira seperti ini ya gambaran kalau misalnya akan menggunakan metode kualitatif. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Jadi bagi untuk sempro seminar proposal itu cukup menjelaskan sampai metode penelitian aja, tidak terlalu banyak kan? Ya, ini intinya teman-teman menjelaskan apa rencananya untuk menjalankan skripsi. Kan yang namanya proposal berarti kan berisi langkah-langkah yang ingin diambil untuk menyelesaikan suatu persoalan. Ya, persoalan tadi dibahasnya di mana? Di poin yang mana? Ya, dibahas di latar belakang dan perumusan masalah. Yang mau membahas apa, soal permasalahan apa yang mau disolusikan, atau ada fenomena apa yang terjadi di suatu perusahaan atau di suatu daerah, itu dijelaskan secara rinci di latar belakang dan juga perumusan masalah. Oke? So far ada pertanyaan? Apa sudah cukup paham? Ya, paham kan? Diam-diam baik. Ya, harapannya paham ya. Sekarang sudah paham bagaimana cara pengumpulan data tadi, kualitatif dan kuantitatif.